alhamdulillah laporan kita sudah diterima, dan ya bersama dengan ini juga saya mau menyampaikan juga sebenarnya yang pertama kami menghindari laporan polisi, tapi dengan sangat terpaksa karena sudah 3 hari ya tidak ada kabar juga dari pihak-pihak yang kami harapkan tadinya bertemu. Nah hari ini juga saya juga berharap nih agar jangan sampai nih, kalau sampai nanti ini bergulir terus ya saya meyakini setelah saya bertemu dengan Acak Semarang dan saya diberikan bukti-bukti, nah saya meyakini kalau seandainya perkara ini berlanjut, saya meyakini ini bisa jadi ya dugaan saya, analisa saya, jangan-jangan ini ada yang jadi tersangka, ada yang ditangkap nih. Nah, saya juga masih membuka diri kalau seandainya nanti para pihak ini masih ada etikat baik, ya nanti kita bisa ngobrol. Nah, tapi kalau seandainya nanti sampai DBAP juga tidak ada komunikasi yang baik, ya mau nggak mau lagi ya. Artinya saya hanya mau menunjukkan kepada para pihak dan juga lingkungan kita kan. Ini kan lingkungan teman-teman kita, ini lingkungan kita juga. Nah, kalau seandainya memang bisa musyawarah berkomunikasi dengan baik, ya kita tidak menutup diri sebelum ada panggilan untuk DBAP. Kira-kira begitu. 1 inisialnya A, 2 DB, yang 3 BA. Pasalnya penggelapan, ancamannya 4 tahun. Ini bisa ditahan ya. Makanya saya sekali lagi mau menyampaikan tidak ada niat kita untuk mentersangkakan orang atau lagi mencarain orang kan. Intinya Emil berjuang ingin mendapatkan haknya, dan sudah 1 bulan lebih mobilnya nggak tahu ada di mana, tapi kami sudah punya bukti. Kemarin sudah saya sampaikan, sebenarnya saya sudah punya bukti bahwa barang ini ada di mana dan sama siapa. Cuma sekali lagi ini bulan suci Ramadan, siapa tahu kawan-kawan kita ini memang punya etikat baik, ya udah kita bertemu, udah kembalikan aja lah, nggak usah ada repot. Yang satu keluarga DP, nah itu suami istri kan, suami istri, yang satunya bukan. Jadi ya memang ini kan keterkaitan sebenarnya kita berhubungan sama istrinya, cuma kan ini ternyata begitu Kemil menghubungi istrinya dan dia menyerahkan ke bojoku katanya gitu ya. Jadi akhirnya Kemil intens komunikasinya dengan suaminya. Ya sebelum BAP kita masih membuka lah. Saya gini loh, saya ini kemarin begitu pas kita pressure kemarin, saya juga banyak menghubungi. Bang, itu kan teman kita juga, lingkungan kita memang banyak, termasuk Kemil juga banyak menghubungin. Teman sama teman sih sebenarnya kita menjunjung tinggi ya, namanya teman sama teman musyawarah. Tapi pertanyaannya begini, yang teman di sana bagaimana melihat kita nggak sebagai teman? Nah, sampai barang kita dipegang dan tidak tahu nih ada di A, apa di B, apa di C, kita nggak tahu nih. Jadi jangan sampai nanti kita menyimpulkan bahwa di sana tidak menganggap kita teman, nanti kita tidak menganggap dia teman juga gitu. Jadi intinya kami tetaplah membuka musyawarah. Kalau seandainya pihak di sana memang benar-benar punya niat ingin duduk musyawarah menyelesaikan tanpa panjang lebar. Berarti tidak ada etikat baik ya Bang dari Dela sendiri? Dari Dela nggak ada, dari suaminya juga nggak ada, dari Aca ada. Kemarin malam dia datang menemui saya, dia menyampaikan, dia menceritakan seluruhnya, sejujur-jujurnya dia ceritakan. Apapun yang dia lakukan dia akui, yang nggak dia lakukan dia nggak akui. Tapi saya melihat dari pembicaraan kita kemarin malam itu Aca cukup bisa saya percaya karena dia langsung menunjukkan semuanya, bukti-bukti, saksi-saksi dia tunjukkan semuanya, kira-kira gitu. Nah ini sebenarnya yang saya sebenarnya sesalkan jujur sampai harus ada di tahap ini, karena dari awal kenapa kita layangkan somasi itu supaya bisa komunikasi lebih detail lah. Walaupun tanpa teman-teman ataupun masyarakat tahu di luar sana, sebelum proses somasi aja saya pun sudah dibantu mediasi tuh sama senior yang kenal sama Teh Dela juga, tapi memang tidak menemukan titik tengah waktu itu. Akhirnya kita layangkan somasi, dan somasi pun sampai 3 hari dari Senin, Selasa, Rabu tidak diindahkan. Akhirnya sepakat kita ya mau gimana lagi, yang memang harus menempuh jalur ini karena memang udah sebulan saya nggak tahu, sebulan lebih nggak tahu posisi mobil itu di mana. Nah ini kan kita kemarin tuh sempat bingung, apakah ini sama Arman, apakah ini sama Aca, kita bingung kan. Nah, tetapi kemarin Aca datang menceritakan seluruhnya, bukti-bukti yang ada dan sebagainya.
Makanya saya sekali lagi saya sampaikan ya kepada semua pihak nih, ya, 3 pihak ini, percayalah sama saya. Nanti kalau perkara ini dibuka semua, pasti nanti yang pertama malu, yang kedua ini bisa jadi tersangka. Yang tadinya orang menganggap bahwa oh ini korban, nanti bisa jadi ini, bahkan menurut saya nih, saya menganalisa bukti-bukti yang ada, menurut saya justru ini sangat berbahaya. Berbahaya bagi teman-teman yang katanya kemarin tuh dia menjadi korban, bahkan nanti mereka ini bisa jadi disebut sebagai pelaku. Bukti yang dibawa ada surat perjanjian waktu peminjaman mobilnya. Di situ ada penyebutan juga terkait hal-hal sebelumnya, yaitu tentang umroh segala macam. Kemudian apalagi ya, bukti kepemilikan mobil, kemudian pembayaran angsuran selama ini. Tapi segini ya, saya mau lihat gini, saya mau menyampaikan juga gini. Jadi ketiga pihak ini, menurut saya tata cara mereka menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi menurut saya cukup membahayakan. Nah, nanti saya kalau sekarang saya keluarkan buktinya nggak elok ya, makanya saya menunggu dulu niat etikat baik dari para pihak. Tapi andai kata sampai nanti diperiksa, kami sampai menyampaikan bukti-bukti yang menurut kami cukup kuat, percayalah sama saya, ini menurut saya ketiga orang ini, pihak-pihak yang terkait dengan ini cukup membahayakan dalam menyelesaikan permasalahan sampai menimbulkan permasalahan yang baru. Contohnya ada beberapa unit mobil kan ya, contohnya satu aja simpel, mobil Camil. Dan nanti kalau saya buka nih ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ada pembayaran, nah kemudian mobil Camil itu tanggal berapa didapatkannya, menurut saya begini, pasti nanti ada pihak yang malu dan jadi tersangka. Sama Tedela itu tanggal 22 Februari. Waktu itu saya menanyakan mobil dan Tedela menjawab kalau urusan mobil dia tidak ada sangkut paut, dia cuma melihat waktu pengantaran, yaitu mungkin yang dimaksud adalah tanggal 27 Januari waktu itu. Setelah itu dia tidak ada kaitannya lagi, tidak tahu kenapa. Kalau sama Tedela nggak ada. Sebenarnya dari awal memang sama Tedela ini, sekali lagi saya tegaskan bahwa kami sama-sama korban dari Aca. Cuman seperti Bang Her tadi sampaikan, ada cara penyelesaian yang akhirnya kemana-mana gitu. Akhirnya akan menggeret kasus ini kemana-mana sampai mungkin akan jadi kasus tambah parah lagi ya Bang? Ya kalau menurut saya parah. Cara penyelesaiannya aja sih. Kalau menurut saya, kalau unit yang banyak kan kita nggak apa namanya, itu bukan ranah kami sebenarnya. Nah cuman gini, maksud saya kemarin tuh melihat ketiga orang ini menyelesaikan permasalahannya sampai menimbulkan permasalahan baru. Contohnya seperti mobil Camil kan, harusnya utang piutang harusnya itu bisa harusnya Aca dengan Dela ini bisa menyelesaikan permasalahan tanpa melibatkan mobil Camil. Ya begitu. Karena sudah ada lalu lintas keuangan masuk di situ. Nah, saya kan kaget, loh kok sampai mobil Camil itu diserahkan lagi gitu. Harusnya tidak. Nah, ini yang saya katakan lagi, saya simpulkan bahwa cara menyelesaikan permasalahannya cukup membahayakan. Kalau sekarang sisanya itu 50-an juta lagi. Itu di luar mobil? Di luar mobil. Kalau dengan mobil mungkin ya hampir 400 juta.